tangannya patah, kakinya anjir dah. Vina dibunuh nih. Vina dibunuh. Yang kabur ke Jakarta itu jauh Pak. Itu anaknya itu. Buat pada supre ya, buat semua jangan lupa di supre, jangan lupa di supre ya, jangan lupa di. Hey yo what's up? Ya gini kan, jadi kita kan udah pernah nonton juga film Vina yang sudah tayang ya kan dalam beberapa hari ini. Dan tiketnya sangat luar biasa ya, rame banget nonton loh. Oh, betul. Dan harganya murah juga sih, worth it sih harganya. Worth it banget. 35 Dan ya. juga produsernya juga keren. Produsernya keren, tepuk tangan pada produsernya. Dan sebelum kami ngobrol aja udah tepuk tangan para produser loh, karena produsernya sangat luar biasa dan sangat filmnya itu sangat keren loh, Ci. Antusias banget nonton. Amazing gitu loh. Gue respect sama produser. Keren, sukses selalu pokoknya dengan film-film seterusnya dengan luar biasa ya. Kalau bisa Pak produser ngangkat kasus Pak Dua itu loh, Pak Dua itu. Ah, iya. Oh, dari film itu kan ada Pak Dua, tapi sebelum kita ceritakan itu kan Belum puas. belum puas juga dari Belum puas. Pak Dua itu. By the way, gue mau nanya ini kan, jadi lu kan udah pernah Oh, nonton gitu film Vina gitu dengan keadaan yang sangat nggak tahu lah, antara gue udah campur aduk sih waktu gue nonton pertama itu. Menurut lo pribadi itu gimana? Coba lo yang lo tangkapin lah, dengan lo tangkapin hal yang positif, jadi pelajaran dalam hidup yang pernah terjadi lagi dengan hal yang tidak apa ya, Iya, yang tidak pernah bagus ini, yang sangat fatal menurut gue nih. Pernah dijalanin si Vina. Gua kasihan sih sama si Vina sih. Vina. Vina tolong. Keluarganya. Keluarganya juga. Keluarganya menurut gua sangat tertekan gitu. Anjir, men. Coba lu bayangin, lu seumpama lu bapak si Vina, anak lu digituin. Terpukul nih, sangat terpukul. Bisa jadi depresi ya nggak sih? Depresi banget. Bisa berhari-hari loh men, bisa depresi itu dengan aduh. Tapi gua Kira-kira umur Vina itu berapa ya? Vina meninggal Lahir tahun 2000 dia, lahir 2000. kelahiran tahun 2000 enggak ya? Vina udah kelahiran 2000 ya? 2000. Bulan Januari nggak tahu tanggal. Oh berarti sekitar 2000 itu sekitar 20-an gitu ya nggak sih? Enggak ya? Enggak 20-an. Kejadian 2016 malah. 2016 ya? Udah jauh itu. Udah jauh, berarti dia Cuma baru diangkat. wafat baru diangkat ya? Berarti 16 tahun. Masih SMA 16 tahun kan. Kalau menurut gua sangat disayangkan gitu loh. Dengan kejadian suatu hal yang menimpa almarhumah saudari Vina, berduka cita beneran. Ya mungkin Agak telat ya kita ngomongnya Ya. sekarang, tapi ya Al-Fatihah lah buat Al-Fatihah. Vina. Semoga tenang di sana dan tempat yang layak buat Vina. Dan ya kan? diberi ketabahan bagi keluarga, Bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Vina. Sangat misterius itu. Karena gimana ya, sangat terpukul. Coba lu bayangin, lu lihat dari awal, dari scene awal itu awalnya sudah si Vina udah nggak mau sama si itu cowok. Mm-mm. Berarti sebelumnya si Vina udah ada pacar nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau lu mah kagak, dia masih fokus Udah. sudah Kak. Udah Vina. punya pacar dia. Vina belum ada. Vina belum ada, itu cuman dianterin sama Jadi, Pikiran kan nggak ada pacar dia. belum. Tapi nyatanya dia punya pacar. Kalau nyatanya punya. Yang meninggal bareng pacar. oh dia meninggal pada pacar Hmm. dia ya? Oh, Jeki itu pacar dia? Iya, tapi ini di TikTok kan ada yang ucap kayak gini, semoga bahagia sampai Berarti jodoh mereka berdua? Jodoh mungkin ya. Iya. Oh, sayang juga ya. Ya kan, itu kan filmnya nggak pas langsung pure ngambil dari kisah nyatanya, itu kan pasti ada penambahan. Soalnya udah diterangkan sama produsernya. Pada awal video ini ada penambahan alur biar scene dramatisnya juga Menarik. ngena juga filmnya. Soalnya gua nonton tuh kayak merinding. Sumpah. Sama cuy. Merinding luar biasa, karena pertama kan gua belum ke bioskop, belum nonton, tapi gua lihat kan dilihat di TikTok gitu kan. Ya, TikTok. Enggak. Oh, Di TikTok kan seliweran. cuplikan di bioskop itu orangnya kan udah ngambil gitu. Oh. Kan gua lagi scroll TikTok itu kan kayak wow, gua pengen lihat. Tapi power marketing TikTok memang bagus.
bagus. Sehingga istri gua kemakan, jadi gua pengen nonton. Katanya Ya. udah tahu kasusnya, ada dari lama katanya. Heeh. Gara-gara ada filmnya, gua pengen nonton katanya. Gua masih SMA udah tahu nih kasus katanya dia. Oh. Makanya gua pengen nonton katanya. Oh ya udah. Kayaknya dulu gue pernah dengar juga kasus ini di Cirebon, cuman karena ditenggelamkan kan kalau bisa tenggelamkan kan hilang gitu. Bisa ditenggelamkan, bisa dibungkam. Iya kan, tapi karena media TikTok ini booming Wah. lagi gitu loh. Kuat powernya, kuat kali. Ya kan, apalagi berarti sebelum diambil film ini jadi alur cerita ini dari membuat satu apa ya movie gitulah. Film. Kita ini untuk keluarganya juga ya. Iya, iyalah. Ya kan dari pihak keluarga juga mengizinkan ya biar kejadian yang seperti dialami saudari almarhumah Vina Vina, ini ya. enggak terjadi terulang kembali di masa kini gitu loh. Biar bisa dihindari diantisipasi oleh anak-anak Gen Z zaman sekarang. Ah, Si Linda itu minta tolong sama Bang Jack yang langsung itu dari abis nonton apa tuh? Abis nonton pertunjukan di taman Festival gitu ya? oh, tambah festival kayak di Ya itu dah di kayak jalur-jalur alurnya dulu kan sering itu ya. tahun 2016 aja sering sih. Seringnya. Ada kayak pertunjukan kayak gitu. Dan di situ ada si Bang Jack bareng temennya Dinda mau jemput Linda. Sebenarnya abang yang mau jemputnya karena banyak Karena banyak bocor. Oh ya, pertama kan ada nelpon bapaknya kan, mau dijemput mungkin Bukan abangnya, Oh. kakaknya. kakaknya atau Kakaknya yang perempuan, tapi yang di luar itu bapaknya dia bapaknya dia. yang betulin banyak. terus minta bantuan sama si temannya. Terus Ah, pas iya. pada waktu itu pas si Linda mau pulang dijemput sama teman tetangganya itu, Vina ya, Linda, temannya Vina. ya temennya Linda itu kan ada cowok yang jemput. Di situ ada juga Bang Jackie. Di situ yang juga apa ya, juga kayaknya Sarah jalan pulang. Makanya dari itu si Linda minta tolong sama si Jackie, kalau sama Sarah minta tolong anterin sekalian si Linda gitu. Tiba-tiba naas kayak gitu, minta ya sekarang si Jackie katanya mau nganterin barang dulu, nganterin barang. Oh iya. Tapi sempat diantar barang. Tapi pas diantar barang itu dari video itu kan, lo lihat nggak sih di depan mereka kan? udah diikutin kan. Dari geng motor itu kok waktu diantar barang kok di depan geng motor itu kan mereka gitu loh, di Iya, depan kok- mereka. kok Ya kan ada- kayak interaksi gitu kayak kok ada geng berhadapan motor gitu loh. gitu. Terus si Vina ini udah Hah. kalau geng motor itu ada si brengsek itu si Egi. Egi ini mama. Kenapa? Dia di sini mah. Si brengsek. Otak pelaku itu, otak pelaku ya. Otak pelaku. Udah jalan kan tempat sepi, udah ngobrol-ngobrol. Katanya kan udah ya gimana kira-kira gimana sama si Vina, sekalian mau diantar ke depan rumah aja, siapa tahu besok-besoknya mampir gitu main. Di rumah Indah. Lu bisa aja lu Bang Ya. cari kesempatan. Ya kan namanya usaha gitu. Gua juga awalnya ketawa lihat tuh set anjir Serang. lama-lama pas langsung diserang bukan. Aduh, kalau gimana geng motor nyerang cowok sih wajar sih. Kroyo itu main. Kroyo. Jatuhnya kroyo kan nggak sih? Kroyo cowok itu masih mending. Ini Sama cowok. cowok. Cewek. Sampai si Vina itu tangannya patah. Dulu kan berdiri Tingginya sekarang. tangannya patah, kakinya anjir dan gua kagak habis pikir. Setega itu si cowok itu. Coba ceritain, bilang ke bapak sama nenek, ceritain ya. Vina tahu-tahu dipukul dari belakang. Pakai balok gede. Dipukul, tangan Vina patah. Sangat ngeri ya. Ngeri banget. Ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Sangat misterius. Terus yang si gini ya, untungnya si itu ya, si Linda
bisa dijadiin mediasi tubuhnya untuk disusupin untuk arwahnya si Vina. Biar Vina itu kan mengungkap sebelum 7 hari lesainya pernikahan, lesainya dia meninggal dikebumikan. 7 harinya di situ kan arwahnya masih pulang ke rumah ya, masih gentayangan menyelesaikan sesuatu hal yang masih belum diselesaikan di dunia gitu. Yang itu menceritakan kan masuk kesusupan sampai ke tubuhnya si Linda, sampai nggak mau keluar kecuali keluarganya si Vina ini datang. Sampai kan tetangga yang awalnya yang jemput si Linda itu kan yang manggil kakek abahnya sama kakeknya gitu. Kakek bapaknya. Enggak, bukan bapak nenek sama kakaknya. Kakaknya. Kakak yang bertiga aja. Sampai gitu. Sampai kan masuk si keluarga Linda, kenapa? Langsung kan nenek tantenya si Linda kan ngomong, ini bukan Linda, tapi Vina. Langsung memanggil ya. Langsung si bapak sih langsung manggil Vina. Wah, merinding men. Maaf Mbak, ini Vina. Habis itu udah diceritain seluk-beluknya gitu. Terus kan si Linda juga kan sebelum itu wafat, sebelum meninggal, si Vina itu kayaknya udah feeling sampai nulis surat. Iya, ada di surat kalau misalnya kamu kangen dengan saya. Mungkin dia mengungkap cerita ini, tapi nggak berani. Nggak berani ngungkapin karena si Linda itu si Vina itu ngerasa kalau Linda itu kagum akan dirinya kalau dia berani melawan bullying gitu. Padahal misalnya bullying itu sangat tragis sekali kalau seperti hal kayak gitu. Cuman waktu sebelum dia menceritakan semua sebelum nunggu keluarga datang, setahu gue itu dia pernah menyebutkan itu sebelumnya. Kenapa Linda nggak datang bisa dia dimakamkan? Dia trauma nih, trauma kali. Iya kan? Tapi heran gua kok si Linda yang jadi untuk kerasukan si Vina. Percaya enggak kan? Tapi dia temannya Linda. Teman akrabnya. Itu bisa karena orang yang percaya yang dia bisa dipercaya ya itu si Linda. Aku nggak habis pikir aja, yang gue nggak habis pikir ya setelah kejadian itu terjadi yang gue nggak habis pikir di situ itu si cowok itu ya, si Egy, menurut rekaman yang menurut mediasi yang si Vina masuk ke dalam tubuh si Linda, si Egy ini brengsek banget, udah dipukul, habis itu pingsan, dibawa ke base camp, diperkosa, coba lu bayangin, diperkosa berapa orang itu? Berarti gini loh, alur ceritanya permasalahan dari sekolah dulu. Iya kan? Dari sekolah, bawalah di luar sekolah dalam dendam gini ya. Tapi fatal banget dendam dengan hal-hal seperti itu ya. Kalau menurut gue sih lebih baik dihindarin sih, meskipun dikejar gitu dihindarin. Kalau nggak dihindarin ya gimana juga susah men, dia punya power ya soalnya. Iya. Backingan dia juga kuat. Ayahnya dia, ayahnya sendiri yang bikin. Makanya waktu dia mukul itu sangat sekali di situ, gua lihat tangan patah, hancur. Bukan patah lagi, main hancur. Tulangnya keluar. Katakan nenek dia kan. Ya kan, karena neneknya memandikan dia. Itu apakah benar itu memanggil? Sampai itu benar, nyata itu. Kalau nyata nggak tahu. Kalau di filmnya tuh memanggil. Emang memanggil ya. Terus habis di sakit. Nenek dia itu biasa gini loh. Kalau misalnya keluarga itu kayak ada feeling gitu loh. Misalnya gitu, benar nggak sih? Terus dia bilang kan gini, iya nak, abis ini udah sedih mandi, kamu udah dimakamkan, udah kuburan, udah sedih kan? Ya, besok pagi katanya, karena itu udah terlalu malam. Ya benar. Terus habis dimakamkan, ya jadilah gentayangan dan polisi sambil menginterogasi ya, mencari informasi lebih lanjut, dan mereka itu
bertayangan juga sih men. Yang oknum-oknum yang melakukan hal kejahatan yang sangat fatal ini. Memang ngeri banget itu, mungkin dendam terpendam yang karena ini kan Gimana? Gini loh, itu juga cuman lo pernah dengar nggak audio yang sebenarnya dari Vina itu ya kan ada di scene paling belakang pas mau pulang. di bioskop kan? Iya, Ya, lo dengar nggak abis itu? dengerin lah. Coba yang lu tangkap dari situ aja. Karena kalau bisa kita lihat dari film itu mungkin apa ya? Lebih ke misteri yang sangat mengerikan loh gitu loh. Intinya begini, dia bilang sakit mak, sakit kak, gitu ya, sakit. Vina dipukul, Vina dibunuh, Vina bukan kecelakaan. Ah. Vina dibunuh, Nek. Vina dibunuh. Bukannya kecelakaan loh. Bukan. Vina dipukul sampai tangan patah, kaki dilendis. Pakai motor ya? Terus sampai Diperkosa? diperkosa. Enggak, diperkosanya gila loh men. Antrian. Emang ini pom bensin. Gak tau dia Emang kayak brengsek banget soalnya nih, gila men. Bertambah-tambah nih, balik-balik dosa dia ya. Gak tau kali. Iya kan? Gak berani menghakimi karena Iya itu makanya itu ada. dari kejadian ini kita mengambil kesimpulan bahwa janganlah melakukan hal-hal yang sangat tragis gitu ya, sangat mengerikan gitu. Kamu tau gak yang rekaman suara Vina kan Kakak dia kan? kayak gini, kasihan mama kerja ke luar negeri cari uang untuk Vina, sedangkan Vina dibunuh sama orang gitu. Gimana perasaan ibunya di sana di luar negeri loh men? Nggak bisa pulang dan melihat anaknya dengan meninggal dengan sangat tragis. Dia kan video call sama kakaknya pas waktu mau dikebumikan. Ya video call. Kalau bisa waktu di mana waktu itu enggak ya? Enggak dikasih lihat ya. Enggak. Pas mau Pingsan pasti pingsan orang tuanya. Pas Nenek dia aja nggak kuat. pas mau dikebumikan, dia bilang mamanya tuh masih udah dapat izin dari bosnya mau pulang. Belum bisa pulang. Tapi untuk administrasinya masih belum masih bulan depan. Oh, ngeri juga ya. Tapi yang mau gimana men? Cerita ini sampai gua nggak tahu mau ngomong apa men. Sampai gua dalami dengan dari gua jarang dulu sebenarnya. Gua jarang nonton bioskop sebenarnya. Gua kalau misalnya di nonton bioskop dulu lebih ke para gitu, kayak film gitu. Tapi kali ini kok menarik gua dengan film Indonesia loh. Jujur gua bisa nonton bioskop Indonesia. Baru kali ini gua nonton film Indonesia juga yang sangat kayak Pokoknya gua kalau apa ya satu motivasi hidup. Kalau gua mereka ulang tuh ya, mereka ulang di otak. Bunuh ini semua berdiri semua berhenti semua. Iya benar dalam keadaan itu loh, pulang dalam keadaan yang sangat Umur 16 tahun itu. dipukul tangan Vina. Gue yang nggak tega dengar itu dengan waktu dia bilang dipukul tangan Vina, ya kan? Patah pakai balok ya. Pakai logo Cirebon ya. Apa itu katanya? Iya kayak gitu sudah tadi. Balok ya. Tapi suaranya sangat menyentuh gitu loh. Ya kan? Pasti nggak bakal tenang. Katanya ada berapa orang? 11 ya? Ada 11 orang, 8 orang aja yang tangkap. Berarti 11 orang 8 orang yang ketangkap. Berarti Dan ada 3 orang. pasti waktu udah meninggal ini, mereka yang 11 orang itu udah ketar-ketir men, ketar-ketir. Apalagi meninggal dengan cara sangat tragis gitu loh. Ya kan? Itu dari alur cerita yang di bioskop ya yang kita nonton itu ya. Kalau misalnya menurut pribadi itu benar nggak kira-kira? Tapi dari cerita itu kemungkinan besar yang menurut gua pribadi itu Hampir sama sih, soalnya dikecingin lagi men. di Astaga. Gimana ya? Enggak di speaker sih. Ada yang Kayaknya motifnya tuh cuman motif kesel doang si Egy. si Egy ini ya. Motif kesel karena kan dari scene awal tuh kan udah dia mau kenalan, mau dideketin terus kan pertama ketemu kan di sekolah. Habis ketemu di sekolahnya si Vina kan ketemunya di coffee shop. Ya di coffee shop itu waktu itu
jumpa kedua men. Habis dia kasih es krim itu, jumpa keduanya di jumpa di kopi shop. Sudah dulu sama teman-teman dia nggak mau. Nggak mau. Tapi kan sebagai cowok juga kayak gitu juga malu kan. Tapi kan kalau nggak salah gua di film itu dia pernah bilang suruh kenalin sama teman-teman gua cewek baru dia katanya. Tapi pede banget lu ya, cewek baru. Kamu lah. Padahal dia nggak mau kan dia. Terus si kan abis itu kan dia kan hampir dilecehin di toilet juga mau. Oh iya, waktu habis Besen Sui. Ya. Besen Sui ya, pasti waktu habis. Yang Tapi habis- sendirian dia itu waktu di situ ya. Ya sendirian yang pas di CV. Soalnya Ke toilet ya? kan menang juara dapat piala, habis itu ke toilet. Ke toilet untuk hapus semua make upnya kan. Masuk si Egi. Yang masuk saya gitu sama teman-teman dia. Terus kan ngebrotak, terus dipegang, dikecuhin tuh mukanya si Egi. Sama si Vina. Nah ya. Kalau misalnya kita di waktu itu kesel juga, men. Ya kan salah. Ya kan? Tapi kan juga ego. Kan itu kan juga apa ya? Dari kelakuan si cowoknya juga. Ngapain juga sampai segitunya? Kalau gua udah ditolak di depan teman-teman gua kayak gitu, gua kagak bakal nyari, men. Udah, misalnya udahlah. Ngapain juga? Kalau misalnya emang jodoh ya ketemu, tapi jangan sampai kejadian pembunuhan yang seperti ini. Tolonglah mikir, Hasrat terlalu tinggi. Namanya juga masih Iya, dalam kan? muda. tak darah panas gitu loh. Nah, Coba lo pikir ke depan. Mikirlah tentang kayak seperti terjadi dalam hidup dirimu, dalam hidup oknum-oknum ini. Orang-orang yang pernah melakukan yang 11 orang ini terjadi dalam keluarga kalian. Apakah kalian terima? Enggak, kalian terima juga. Enggak, terima sih. Gue sebagai, walaupun gue tidak posisi sebagai keluarga Vina, tapi gue merasakan kayak efek daripada film dampak dari film itu juga itu menarik. Gue kena di hati, men. Andaikan keluarga gue seperti itu, gue nggak terima, men, sumpah. Karena bejat kalian, men. Mohon maaf ya, bukan gue ini bejat kalian. Iya kan? enggak lu mau maaf sama orang-orang bajingan kayak mereka. Iya, bejat kalian nggak boleh kayak gitu, men. Iya kan, tolonglah hargai sesama manusia. Jangan hal sepele ini mengandalkan lu siapa, itu nggak butuh zaman sekarang. Diciptakan dari tanah, lu akan kembali ke tanah. Lu anak siapapun, lu anak meskipun di negeri Konoha lu anaknya Hokage, meskipun anaknya para Anbu apa sekalian yang membantu Hokage, lu kagak apa ya, lu seharusnya menjadi suatu contoh gitu, suatu contoh karena lu, Bagus. lu anak orang yang terpandang, harusnya menjadi suatu contoh, bukan lu nyontohin yang nggak baik, bapak lu suruh ngehapus kejahatan lu. Mungkin kalau misalnya gue jadi bapak dia, gue sikat juga dia. Gua serahin ke polisi. Karena kan kalau misalnya secara hukum itu bisa dicopot juga bapak dia kerugian besar. Ya kan? Dan menjelekkan satu tempat. Iya sih, satu instansi. Satu instansi kan. Gak boleh, cuma serba salah sebenarnya, Mei. Cuman kita ambil pelajaran dari kejadian Vina ini. Tolonglah ke depan jangan terjadi hal yang seperti ini lagi. Cobalah ngomong baik-baik dengan semua masalah. Badai itu pasti berlalu sebenarnya, Mei. Badai itu pasti akan berlalu. Masih bisa dimaafin semua, maksudnya bisa diomongin dengan baik-baik. Kalau seumpama dia sudah nggak mau, ya udah, nggak usah dipaksa, nggak usah dikejar kayak gitu. Lu berani perkosa, lu berani bunuh dia, masa lu nggak berani untuk ngajuin diri lu kalau lu bersalah? Gak gentleman menurut gua pribadi itu. Lu tau gak kasus yang di Madura, man? Kasus yang Madura Jauh itu ya? Itu kan orang Madura, gua kan sebagai orang Madura juga kan, Ya. kan gini kan. Beliau keasan aja, habis bunuh orang, nyerahin diri ke kantor polisi, Iya. habis bunuh orang. Dia malah kabur ke Jakarta, malah difasilitasi sama orang tua. Waktu kemasukan itu yang gue dengar itu lari ke Jakarta. Yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa, itu anaknya itu, dia itu anak polisi, namanya Egi. Ayo pihak yang berwajib, masa nangkap kebaya merah Karena- cepat, masa nangkap cecunguk kayak gitu dari 2016 loh 2016 ini kan sampai 2024 sampai sekarang. ini udah 9 tahun ya, 9 tahun Oh, belum clear. Iya, ya hampir 9 tahun ya men.
belum clear juga permasalahannya ini. Ini seumpama nggak diangkat di film, mungkin kasusnya ditutup mungkin. Ya. Nggak diusut kembali. Mungkin ya semoga aja dengan adanya film ini juga cepat kelar dari pihak berwajib, semoga bisa meringkus orang-orang judge yang seperti itu. Jadi contoh, ya kan? Jangan terjadi, lagi seperti Jadi hal pelajaran ya. yang dilakukan oleh si Egi, karena perbuatan yang hanya nafsu sesaat itu, kalau kita udah dibutakan oleh nafsu, ego, semua pemikiran yang logis semua hilang. Sen udah Berarti dikuasai itu oleh setan. dia lebih ke negatifnya. Negatif. Negatif. Ya mending lu pikir-pikir panjang dah mau ngelakuin hal suatu yang keji, suatu yang kriminal lah anggapnya ya. Pikir-pikir panjang dampak efeknya sama keluarga lu sendiri, sama korban keluarga yang lu jadi targetnya. Gimana kalau seumpama targetnya yang lu lakuin sekarang, seumpama yang mau lakuin sekarang targetnya masih hidup, habis itu gimana psikolognya orangnya, pemikiran juga itu bisa menjadi trauma yang sangat besar kalau suatu hal yang hidup. Kalau seumpama masih finansi itu masih hidup, trauma besar, dipukul sampai itu dikirim, gue nggak habis pikir. Karena waktu di bioskop itu ada beberapa ya, gua lihat di bioskop waktu gua nonton juga kemarin, katanya ada yang kemasukan juga, kerasukan. Itu kerasukan itu Vina ya? Bener-bener Vina yang masuk itu? Iya. Masa yang kerasukan? Yang mana? Yang di bioskop? Iya. Nah, itu kurang tahu. Nggak tahu tuh. Iya. Mungkin nggak kuat ya. Karena mungkin karena terlalu horor ya. Gua horor sih. Gua horor sambil Gua tutup mata, men. Gua nonton itu sambil tutup mata. Waktu ada yang kayak kayak efek-efek kayak mengerikan itu, karena kan di sesi pertama pas gua lihat itu gua lagi main HP, terus gua lihat, gua balas chat teman gitu, teman gua mau ke situ juga kan, gua balas, gua taruh HP, pas gua lihat ke depan tiba-tiba tegak, kaget gua, dan teman orang-orang di samping gua itu gimana? Jangan tentu mau copot ya gak? Jangan copot. cembur ya, kayak cuma nggak keluar kata-kata kasar ya gua tadi ya. Sampai istighfar juga, astagfirullahaladzim ya. Cuma pegang jantung gue, kayak karena kan di bioskop itu lebih suaranya kan lebih kena lagi. Ya apalagi film-film itu termasuk film horor sebenarnya. Kalau menurut gua, pandangan gua pribadi ya, psikopat. kayak dimutilasi gitu sih. Iya. Biasanya kayak psikopat gitu. Ngeri banget itu, jantung gue copot itu. Sampai waktu Vina kemasukan dan terus Vina ngejar Egi doang ya sasarannya kan? Egi, Karena dia karena otak dari kejahatan yang dialami oleh Vina itu kan si Egi dia. Sampai sekarang tapi Egi ini masih belum ketemu, masih enak santai ngopi sama keluarganya sekarang mungkin ya, ngopi di luarnya tenang tapi mungkin batin tertekan ya. Kayaknya menurut gua pribadi itu orang tua dia tuh nggak tenang juga pasti. Ya pastilah. Iya kan, karena anaknya jadi seorang pembunuh loh, pembunuh yang sangat mengerikan yang ada di Indonesia. Aduh, terus enggak, kalau bisa dipukul doang oke, jadi dipukul, yang gua bisa diperkosa, dikencingin dan antrian lagi. Antrian mau bensin. Mana mukanya bebas. Men. Mungkin kalau bisa gua lihat dari TikTok itu, dari mereka itu pada panas semua, ngomong kasar semua, kotor semua. Karena kenapa? Karena terbawa emosi dari film yang kita nonton itu di bioskop itu sangat. Gua aja jujur, gua kadang kebawa emosi, antara sedih kebawa emosi. Jadi pelajaran dalam hidup kita, jangan pernah terulangkan lagi dengan hal-hal yang sangat bodoh ini menurut gua, banget bodoh. Gua kan habis nonton pulangnya tuh kan. Gua lihat ekspresi semua teman-teman yang nonton tuh, yang cewek-cewek itu disitu, anjir, semua kayak ada yang sampai nangis. Istri gua nangis nontonnya. Karena kan mendalami dalam film ini, seakan-akan kita pernah kayak Seakan dia ngalami yang sendiri ngalami gitu. sendiri. Kita aja nggak mengalami sedih, apalagi keluarganya yang ketimpa musibah. Saya jujur pribadi merinding gua aja. Gua merinding ya, karena
emang benar-benar sangat gila itu, gila Gila banget. sih. Di mana kalian taruh otak bisa melakukan hal yang paling bodoh di dunia ini? Apakah kalian akan selesai? Nggak bakalan. Lu di dunia nggak akan tenang hidup, lu mati nggak bakalan tenang. Karena pasti ada karma yang Ya, gue percaya dengan karma, iya kan? Karma itu pasti ada. Tunggu aja, iya kan? Ya, dari 8 orang yang udah ketangkap ini kemungkinan besar nggak mungkin mereka menutup kemungkinan untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Padahal ibarat mereka itu kena asupan ya dari CG ini untuk melakukan hal kejahatan. Padahal mereka nggak tahu, bisa ikut-ikutan, ibarat itulah masalahnya, ikut-ikutan. Ya, kan dapat sosok jagoan nggak sih kira-kira? dapat gratisan. Tapi nggak Anda- bodoh gitu juga men, itu udah fatal banget ya kan. Gila itu. Ini juga sangat mencoreng sih, mencoreng nama geng motor. Iya, itu kan gara-gara geng-geng motor Kagak yang nggak jelas. jelas itu kan bisa mencoreng Bisa nama. mencoreng nama geng motor yang Iya. sudah punya nama. Ya, Iya, yang bersosial, yang geng motor bersosial. sekarang kan banyak saya lihat yang bersosial, yang saling membantu, di jalan. kayak Gitu. bulan Ramadan saling memberi takjil Iya. gitu. Bagi-bagi takjil. Bagus gitu loh. Ini termasuk mencoreng sih, mencoreng nama geng motor kalau menurut gue. Ya janganlah melakukan hal-hal yang paling bodoh lagi. Itu kan kejadian 2016 loh. Tapi 2016 itu nggak terbuka. Gua heran juga. Sangat heran banget. Belum ke speak up. Kayaknya juga TikTok ini booming kapan kira-kira? Lu minggu-minggu ini kan minggu ini. berarti pas booming di TikTok ini mulai menonjol. Dan terus gue lihat di Warta Konohari ya kan, mencari jejak di Facebook, dicari semua akar-akarnya dicari. Pasti ketemu, gua yakin. Ya, lebih daripada penyidik. Iya kan? Tapi gue yakin si wartawan itu tahu sama orangnya. Yang pas yang waktu di film itu yang terakhir dipanggil itu ya. Gue yakin dia pasti tahu sama orangnya. Tapi Ya. mungkin ya ada beberapa hal yang harus ditutupi. yang perlu dipertimbangkan kembali, Mm-hmm. tidak dipublikasi untuk wajah dari pelaku. Gue sih pengen tahu kayak gimana wajahnya. Iya, si gue anjing. jujur gue pengen tahu juga wajah Pengen pelaku tahu. yang otak ya. Sepenting apa dia? Apa ya, orang yang pertama kalinya ini melakukan hal yang paling kejahatan yang sangat gila ini, gila. Sungguh gilanya. Gua Gimana? Ini boleh kita aja nih. Makalah. Ini ada berarti juga. Sangat gila ya kan, sangat. Aduh. Karena lu gimana mau ya? ngomong naik kapal. Iya, makanya gue semakin mau makan aja nggak selera. Kemarin habis nonton filmnya kayak gentayangan gitu, kayak kebayang-bayang. Tapi gue waktu habis bukan habis pertengahan itu agak kayak takut juga. Ngapain gue nonton ini? Karena sangat benar-benar kayak Ngeri men. ngeri banget. Kayaknya film horor, lebih ngeri pada film horor sih. Iya kan? Iya, karena film horor yang biasa nonton itu gak segitu banget. Sampai dipukul tangan, Dipukul patah tangan, kaki, patah. dilindas kaki sampai balik. Biasa film horor hantu-hantu doang kemasukan kayak gitu-gitu, ini lebih daripada itu. Dan saya mau nunggu part 2 ya, karena kan yang di dalam cerita itu cuma 8 orang doang yang ketemu kan. Ya, Cuma 3 orang. agak sayang ya, pas Iya. endingnya langsung dikasih langsung Audio. dikasih untuk audio. Tak kirain itu endingnya untuk penangkapan yang Part 3 2 orang itu itu ya. dikena tangkap semua. Ya kita tunggulah Pak Produser. Juga ya. Nah, di Semoga- pertama kebanyakan pas mereka selesai nonton itu kecewa. 8 orang ini doang, 3 orang ini. 3 orang Karena kecewa, kayak potong teman-teman. ceritanya kan. 3 orang itu Serius kenapa lagi, enggak serius. ketangkap katanya. Lagi serius nonton. Wah, aku keluar tuh dari bioskop. Anjing tuh 3 orang paksa. Pasti Semua waktu marah keluar itu semua. pasti omongan dari penonton-penonton yang nonton film Vina itu pasti keluar kata-katanya, mau di lift saya lihat, mau di jalan lagi, itu pasti gosip Gosip, dengan kata-kata yang oh. saya dengar ya. Kita bukan mengerangkai kata-kata, emang benar kata-kata memang kasar, kotor. Entah di TikTok kalian boleh lihat juga, ada juga manusia seperti itu di dunia ini sekarang. Sangat jangan pernah melakukan hal yang sangat fatal gitu loh, jangan. Sayangi orang tua kamu. Kalau misalnya mau melakukan hal-hal yang paling bodoh lah itu kan, mikir-mikirlah ke depan, nama baik keluarga, nama apa segala macam. Ini udah berapa menit saya? Lo kalau bisa mau melakukan hal-hal yang
bandel anak muda itu, ya udah lu silakan. Jadi Bandel, jangan sampai merebut nyawa orang. Jangan sampai merugikan orang lain. Ini kan bukan lagi merugikan ya. 2 orang merugikan nyawa, tapi menghancurkan batin, hati, keluarga, pikiran, keluarga. Vina dan keluarga Yeki ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tidak memikirkan sesuatu yang pernah kalian lakukan ini akan hilang di dunia ini ataupun hilang? Nggak bakalan itu jadi satu cerita biar kalian tahu. Satu cerita yang sangat nggak tahu mau ngomong apa lagi ya. Mau ngomong kasar nggak boleh, ya kan? Ya ke depan tolonglah kita jadi pelajaran dengan film ini, kita jadi pelajaran terbaik. Jangan pernah melakukan hal yang paling bodoh lagi. Jadilah motivasi bahwasanya semua masalah pasti ada jalan. Jangan pernah menghakimi seseorang. Mau lu lari kemanapun, ingat kata-kata gua. Sejauh mana kamu melangkah lari dari masalah, Pasti tetap lu ngerasa bersalah di hati nurani. lu nggak bakalan tenang, men. Percaya deh sama gua. Lu nggak bakalan tenang. Belum didoa sama netizen. Lu didoakan sama netizen Indonesia. Lu mau jadi apa? Bukan 1000 orang loh. Jutaan, men. Jutaan didoakan, kesel sama lu. Dan mereka yang sebut itu yang nama lu doang misalnya. Iya kan? Tapi yang nama-nama lain gua nggak tahu siapa-siapa aja itu. Gua nggak tahu. Udah disebutin kayaknya. Udah disebutin ya? Sebutin yang udah ketangkap udah. Cuma tapi nama Egi doang yang gua dengar, Egi aja ya kan. Duanya ini masih misterius juga. Lalu balik ke kampung juga nih suatu saat nanti. Apakah lu akan tirus? Gak bakalan. Gua gak bisa berkata-kata sebab. Gak bakalan. Kecuali lu di luar itu mati di luar ya. Tapi mustahil kalau misalnya lu gak balik lagi ke Indonesia. Kalau misalnya lu mau kemana, mau lari sejauh apapun, lu gak bakalan tenang. Dan tayangan Vina itu walaupun sudah dikuburkan, gak bakalan hilang dalam mimpi. Karena lu kan menghilangkan nyawa anak orang itu di depan mata lu. Men, mulai kan terwajib. Ya kan? Di depan gitu loh, sangat sungguh teganya dirimu. Ya, tadi udah sharingan panjang lebar, kita sharing ngobrol. Mungkin dari saya pribadi ada kata-kata yang tidak bagus, saya minta maaf juga. Dan mungkin ada yang mungkin saya salah dari cerita Vina ini kan, Bisa dikoreksi ya, bisa guys. dikoreksi ya guys, jangan terlalu gitu kan. Karena kan kalian nonton juga di bioskop, saya juga nonton sama nonton, cuman kan kita ambil pendapat yang sangat berbeda. Kalau menurut kalian gimana guys? Ya, Kalian bisa pendapat kalian gimana? si Vina ini. Nanti jangan lupa ya komen di kolom komentar. Iya kan. Itu ya untuk dari segi keagamaan ya, men. Nah, Ya jangan terobsesi untuk menambah sesuatu hal yang ada di tubuh, karena pada waktu kita di liang lahat pasti kematian seperti hal yang dialami Kayak saudara Vina ya. Vina. Di situ saya minta lepas untuk behel, untuk sambung rambut teman. Apa behalnya sayang? Vina gak bisa mati tenang. Teman yang sambung rambut juga, dan kayak itu kalau selama pernah pakai susu itu udah dilepas itu sih yang tapi menurut gue pribadi itu mungkin Vina sangat bermanfaat. Banyak orang yang mendoakan dia, 1 juta orang doakan dia, ya kan? Karena dari tadi kayak lu bilang segi agama itu yang pernah menambahkan sesuatu hal di tubuh ya. Mungkin ini satu manfaat juga, ya kan? kita petik baik-baiknya, kita buang jauh-jauh apa hal yang buruk yang ada di film. Oke, itu aja dari kami. Mungkin ada kata-kata yang sangat Siu. itu kita minta maaf. Silahkan sih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang tadi assalamualaikum? Enggak ada. Ya mungkin sekian dari kami, cuman hanya ngobrol-ngobrol. Ngobrol santai aja, Ngobrol guys. santai aja, bukan Bermaksud menyinggung, untuk menyinggung kita. menggurui. Kalau Apa. ada kata-kata salah nanti diperbaiki. Oke.